ketika KPK sudah memeriksa orang-orang terkait dengan kuota haji ini, ya kan, itu setidaknya udah dalam waktu yang nggak begitu lama, ya kan, itu sudah ada ekspos gitu dan penetapan tersangka untuk naik ke penyidikan kan. Sudah banyak yang diperiksa oleh KPK juga ya, termasuk kemarin yang terkenal ya, Ustadz Khalid Basalamah ya, juga diperiksa, dan itu kan kalau ya memang ada pertanyaan itu diperiksa apa sebagainya ya, memang dikonfirmasi kan memang dikonfirmasi, tapi kan kalau bahasa hari kan dikonfirmasi juga diperiksa juga gitu kan. BAP-nya memang acara permintaan keterangan, tapi kan diperiksa juga, ada jawab dijawab. Jadi saya pikir apa arti bahasa, yang penting ketika dipanggil dan penyelidikan ya memang ya itu kan nggak ada upaya paksa ya, tapi ketika Ustadz Khalid dia datang, itu tuh perlu kita apresiasi ya, baik itu travel, kemudian asosiasi maupun juga jamaah-jamaah yang kemarin ya haji gitu kan, kemudian mereka mendapatkan privilege, ya kan, ya itu tentu harus bersuara ya, harus berkata jujur. Pasti ada orang yang ingin mendapatkan uang dari kuota tambahan. Bayangin bang, kalau misalnya 30.000 bang, bayarnya sekitar 50 juta aja. Karena gini bang, pasti orang rela bayar berapa aja jamaah gitu ya. 50 juta kali 30.000. 1,5 T kali ya. Banyak banget yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita berbicara terkait dengan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Tapi sebelum bicara soal itu, kita sapa dulu kawan kita Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik bang, senang bisa kembali tampil di podcast. Alhamdulillah, akhirnya kita berbincang lagi di podcast ini setelah berapa hari off ya. Iya, banyak isu yang harus kita bahas kan. Iya. Lengah sedikit banyak kasus korupsi bang. Lengah sedikit klasmen Liga Korupsi Indonesia bergeser dari pemerintah. Dan kalau kita lihat kan karena ini baru pulang haji. Oke bang, ada yang jadi kita pulang. ngomongin soal perhajian nih. Karena kemarin kan haji baru pulang, tapi walaupun ada yang masih tertahan kemarin gara-gara ada perang ya. Penerbangannya tertahan. Dan yang menarik, Yudi sudah daftar haji atau sudah haji? Baru daftar pak. Daftar. Berapa tahun masih nunggu? Ya mungkin kira-kira belasan tahun lagi lah. Semoga bisa cepat gitu kan. Kalau ada perbaikan gitu kan. Karena apalagi BP Haji kan yang megang. Tahun depan ya. Tahun depan BP Haji ya. Dan kita harap salah satu hal yang dilakukan karena kita juga punya banyak teman-teman di sana kan, yang kita memang kita percaya integritasnya adalah audit antrian haji bang. Betul. Kita harapkan di audit dulu. Jadi sebenarnya berapa sih yang benar gitu kan? Benar. Betul. Apalagi kan pasti ada kemungkinan di antara yang antrian itu mungkin ada yang sudah meninggal segala macam ya. Karena lama sekali kan prosesnya. Betul, tunggunya. Dan bicara soal haji, ada kasus korupsi yang sekarang sedang ditangani oleh KPK. Saya sempat mendengar proses itu penyelidikan, tapi katanya sekarang sudah penyidikan. Betul begitu atau saya salah ya? Kalau masih penyelidikan bang. Penyelidikan. Masih penyelidikan dan memang kan kasus kuota haji ini kan sebenarnya sudah lama ya. Karena kan kuota haji tahun 2024. Ya di situ bahkan ada di DPR pansus angket betul. Pansus angket yang kita tahu hasilnya kan sudah ada ya. Ada beberapa rekomendasi, namun ya kita nggak membahas itulah karena itu kan ranah politik ya. Namun dari ranah politik memang dari pengalaman kita juga bang sebagai penyidik kan juga sudah bisa jadi kan sudah temukan peristiwa-peristiwa yang seperti pidana gitu ya. Seperti misalnya waktu pansus Senturi kan, ya kan, itu kan bagaimana kan akhirnya ada kasusnya. Nah dari sini kemudian KPK juga menerima beberapa laporan ya dari masyarakat, dan kalau di KPK ya kita saya jelaskan prosesnya dari awalnya kan itu kan di bagian pengaduan masyarakat. Di pengaduan masyarakat itu kan sebenarnya kan adalah awal untuk memverifikasi bang. Ya apa kan ya kita gini, kita udah paham lah ketika kita misalnya ada suatu laporan, kita sudah bisa. Karena dengan pengalaman kita udah bisa menganalisis, ini
masuk nih barang. Iya, kan? Ini apaan nih laporannya emang ngada-ngada. Artinya di Dumas sendiri pasti sudah dilakukan verifikasi. Iya, iya. Verifikasinya seperti apa? Ya tentu pertama dari sisi formulnya dulu. Apakah itu ada kaitannya dengan kewenangan KPK? Betul. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah bukti-buktinya mencukupi? Jadi memang terkadang kan banyak yang mengatakan kok laporan nggak tidak lanjuti dan sebagainya. Jadi itu verifikasi awalnya adalah di Dumas. Nah, kemudian Bang, kalau kemudian sudah masuk ke penyelidikan, artinya semua sudah terverifikasi bahwa dugaan tersangkanya adalah penyelenggara negara. Kalau penyelenggara negara itu berarti levelnya dirjen ke atas lah ya. Ya, kalau misalnya kita bicara Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi dan nepotisme, di situ kan sudah dijelaskan kalau di kementerian itu kan menteri, kemudian atau pejabat eselon 1, sekjen, sekarang juga ada irjen, kemudian dirjen, wamen, ya. Jadi itu udah clear. Kemudian korupsinya saya pikir sudah clear lah. Tinggal bagaimana di penyelidikan. Ya, itu kemudian dikonfirmasi lagi dan salah satu cara mengkonfirmasi walaupun penyelidikan itu bukan pro justisia yang ada upaya paksa, tapi kan setidaknya ada pemanggilan. Disitulah kemudian dicari ya peristiwa pidananya dan kemudian KPK bukan hanya mencari peristiwa pidana tapi juga menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Makanya di penyelidikan bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau melihat kasus haji ini Bang, kita lihat dari pemberitaan, sudah banyak yang diperiksa oleh KPK juga ya, termasuk kemarin yang terkenal ya, Ustadz Khalid Basalamah ya, juga diperiksa, dan itu kan kalau ya memang ada pertanyaan, itu diperiksa apa sebagainya ya memang dikonfirmasi kan memang dikonfirmasi, tapi kan kalau bahasa tadi kan konfirmasi diperiksa juga gitu kan. BAP-nya memang acara permintaan keterangan, tapi kan diperiksa juga ada jawab jinawab. Jadi saya pikir apa arti bahasa. Yang penting ketika dipanggil dan penyelidikan ya memang ya itu kan nggak ada upaya paksa ya, tapi ketika Ustadz Khalid dia datang, itu tuh perlu kita apresiasi bagus, kemudian ya kita harapkan bahwa dalam pemeriksaan tersebut inilah apalagi banyak keterangan-keterangan yang signifikan lah, sehingga bagi saya ketika KPK sudah memeriksa orang-orang terkait dengan kuota haji ini, ya kan, itu setidaknya udah dalam waktu yang nggak begitu lama, ya kan, itu sudah ada ekspos gitu dan penetapan tersangka untuk naik ke penyidikan. Karena kan tadi saya katakan Bang bahwa sebenarnya kasus ini kan juga kasus tahun yang lalu lah. Nah, artinya kan kasus ini pun kalau kita lihat kasus perkaranya ya, itu kan saya juga modusnya kan sederhana ya. Ada kuota yang tambahan ya kan, kemudian dalam kuota tersebut ternyata diduga digunakan oleh orang yang nggak berhak, oleh orang-orang yang belum saatnya, ya kan, dengan dugaan imbalan. Nah, dugaannya bisa berbagai macam Bang ya. Itu harus telusuri apakah tindak pidana korupsinya yang didapatkan itu adalah gratifikasi, apakah suap menyuap, ya kan, kemudian apakah juga pemerasan. Kita belum tahu nih Bang, karena saya yakin ya tentu yang paling kompeten dalam hal menerangkan adalah ada 3 pihak ya Bang menurut saya. Pertama travel haji ya, kemudian yang kedua itu adalah asosiasinya, kemudian yang ketiga adalah pihak kementerian. Segitiga inilah Bang. Nah, pihak kementerian itu kan bisa siapa saja, bisa menteri, bisa orang di bawahnya dan sebagainya, dan orang lain yang ada kaitannya. Misalnya kalau dugaannya adalah adanya pengumpulan uang, siapa yang berani membayar lebih gitu ya, kemudian dapat kuota bisa berangkat, ya itu kemudian orang lain ini yang menjadi pengumpulnya Bang. Nah, terakhir ya tentu kita berharap ya baik itu travel, kemudian asosiasi maupun juga jamaah-jamaah yang kemarin ya haji gitu kan, kemudian mereka mendapatkan privilege, ya kan, ya itu tentu harus bersuara ya, harus berkata jujur begitu Bang, sehingga bisa terungkap. Karena kan sekali lagi Bang, masalah haji kan masalah sensitif, orang bisa puluhan tahun. Sekarang aja di Jakarta itu bisa sekarang bisa jadi 28 tahunan gitu kan, kalau kita daftar sekarang. Begitu sih Bang. Menarik tuh. Tapi sambil menunggu Yudi minum dulu ya.
Saya mau cerita sedikit ke pemirsa ya, bahwa kasus haji itu seperti apa sih sebenarnya, dan kenapa baru sekarang diperiksa. Jadi kasus haji yang diperiksa kali ini berhubungan dengan adanya penambahan kuota haji. Kalau nggak salah 30.000 jumlahnya ya. Memang ini menjadi persoalan dan banyak diperdebatkan oleh banyak pihak. Saya beberapa diskusi sama orang-orang yang memahami soal ini. Ketika ada penambahan kuota haji, kita ini haji kuota di Indonesia ini ada 2 jenis, yaitu haji reguler dan haji plus. Pembagiannya sesuai dengan aturan yang saya pahami, haji plus itu dapat porsi sekitar 8%. Sisanya adalah haji reguler. Haji plus memang waktunya lebih pendek dan dia lebih mahal karena layanannya juga lebih eksklusif, lebih premium ya. Jadi memang sesuai dengan layanan memang. Dan yang menarik adalah dari waktu ke waktu persoalan mengenai haji ini diantaranya adalah ketika penentuan besaran berapa ongkos naik haji, ONH bukan ya. Itu penentuannya melalui DPR juga, dibahas dengan DPR, dari Kementerian Agama dengan DPR. Penentuannya itu yang saya dengar waktunya agak mepet. Ketika agak mepet, problematikanya adalah orang yang mau berangkat haji itu baru melunasi setelah ongkosnya berapa jelas kan? Fix, betul. Kalau ongkosnya belum fix kan belum bisa melunasi, kan begitu problem. Dari beberapa perbincangan sama orang yang memahami, itu menjadi persoalan diantaranya porsi jumlah kuota hajinya pun kadangkala sulit terserap semuanya karena waktunya mepet itu. Belum lagi dengan mencari transportasinya, penyewaan hotelnya dan seterusnya, makanannya dan lain-lain. Nah, ini kemudian menjadi permasalahan dengan waktu yang sangat pendek, sehingga seringkali dijadikan persoalan. Betul, Bang. Karena dengan waktu yang pendek itu banyak orang kemudian tidak bisa diberikan penjelasan yang cukup, atau yang mau berangkat haji tidak cukup waktu untuk menyiapkan uang sesuai dengan yang ditentukan dalam keputusan dengan DPR. Ini diantaranya persoalan. Kendalanya, betul. Tapi permasalahan haji ini untungnya tahun lalu pernah dilakukan pansus angket oleh DPR dan diperiksa banyak hal. Tentunya DPR Komisi 8 masalah ya. Itu punya banyak informasi soal masalah ini dan ada baiknya memang cerita sama KPK ya. Betul. Jadi biar penanganan kasus penyelidikan ini tentunya kita harapkan tuntas dan bisa dilihat permasalahannya secara jeli. Betul. Yang menjadi permasalahan tahun lalu yang sepertinya ini duga-duga aja menjadi bagian dari masalah yang sedang dilakukan penyelidikan oleh KPK adalah penambahan kuota 30.000 tadi itu diserap melalui proses yang yang tidak normal. Iya, betul. Yang seharusnya porsinya 8% khusus reguler. Logikanya kan kalau ada penambahan kuota berarti kan mempercepat antrian tadi. Iya, yang naik. Jadi naik ya betul. Jadi antri 11 tahun karena ada penambahan kuota 10. Jadi 10 tahun atau jadi 9 tahun. Logikanya kan begitu. Iya, logikanya gitu. Tapi persoalannya ternyata tidak. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi tetap gitu Bang ya? Iya, karena kemudian siapa yang diduga ini ya, siapa yang bisa bayar kemudian bisa langsung berangkat. Ya, ini menjadi permasalahan. Permasalahannya lagi adalah kalau ada yang bayar itu bayarnya sebesar dari yang ditentukan itu saja, dari ongkos naik haji itu saja, atau ada tambahan biaya nih. Kalau ada tambahan biaya, tambahan uangnya kemana? Nah ini menjadi permasalahan. Dari beberapa yang dipahami dalam, ya ini istilahnya cerita-cerita gitu ya, tapi tentunya perlu dikonfirmasi. Kalau penyelidikan pasti mengkonfirmasi itu. Itu jamaah haji yang mau berangkat dengan menggunakan kuota tambahan tadi itu mengumpulkan uang dan pengumpulannya melalui asosiasi dan tentunya melalui travel juga dan kemudian ke salah satu oknum di pejabat Kementerian Agama. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Uangnya itu kemana? Betul Bang. Dan rasanya uang-uang itu sudah
udah banyak atau data-data di KPK, mestinya kalau sudah penyelidikan data itu sudah lengkap. Wah betul Bang, itulah yang Nggak mungkin kalau datanya belum ada terus naik penyelidikan gitu. betul Bang. Tadi yang Gimana ya? Ya tepat sekali yang seperti Abang sebutkan ya. Jadi saya pikir dugaan kasus korupsi ini kan ya menyakiti hati kita, minimal umat Islam ya, hati kita dan rakyat Indonesia juga ya, karena kita sendiri kan tadi saya katakan Bang, ya salah satu kewajiban kita itu kan yang istilah haji bila mampu, dan kita pun juga sudah membayar ya untuk yang reguler, dan ternyata kan kalau ternyata ada kuota tambahan bisa naik Bang. Nah tapi benar kata Abang, ternyata kan malah stuck. Apa gunanya? Ternyata kan dipergunakan tidak pada mestinya. Jadi kalau saya melihat Bang, kasus ini garis besarnya adalah pasti ada orang yang ingin mendapatkan uang dari kuota tambahan. Bayangin Bang, kalau misalnya 30.000 Bang, berbayarnya sekitar 50 juta aja. Karena gini Bang, pasti orang rela bayar berapa aja jamaah gitu ya. 50 juta kali 30.000. 1,5 T kali ya. Banyak banget ya. Itu ya, mungkin 1,5 T ya kalau 150 M gitu kan. Ya pokoknya segitu lah Bang. Kan betul kan? Kemana tuh duitnya? Dan ini pun saya bisa jadi Bang, bisa jadi memang requestnya ada standarnya misalnya 50 juta. Bisa jadi ternyata ke bawahnya lebih mahal lagi. Ya kan, ada yang memahalkan juga. Mau enggak? Kan jadi gini, kalau saya Bang, kalau jamaah gede banget ya, gede banget Bang. Kalau jamaah Bang, ya kan saya yakin mereka ya pasti ketika ditawarin pasti mau aja, rela. Apalagi kan ngeliat antrian begitu panjang, ya kan, ada yang menawarkan, ya mau aja bayar. Jangan 100 juta pun ada yang mau. 100 juta pun mau. Ya karena itu Bang, apalagi kan kayak dulu kan masih ada Furoda Bang ya, orang bisa 400 juta 500 juta dengan menambah misalnya 50 juta aja, ya kan, gitu. Kemudian yang kedua kan juga terkait dengan ketika mereka naik dan sebagainya, kan ada anggaran juga dari haji gitu kan, yang harusnya bukan buat mereka jadi buat mereka Bang. Ya kan, kalau yang khusus nggak pakai tambahan. Karena dia khusus. Kalau yang reguler baru ada subsidi dari. Tidak situ. Nah kemudian tapi kan menarik Bang, apakah itu kuota khusus saja kan? Ini kita apakah di reguler juga ada? Ini kan menarik. Apakah jangan-jangan ada juga di reguler ya? Iya kan? Iya benar juga. Itu makanya pentingnya penyelidikan Bang. Karena helikopter view Bang, apakah hanya kuota khusus? Ya kan? Yang istilahnya jadi buat jamaah khusus, atau kan ternyata reguler juga ada. Yang tadi yang Abang katakan antrian-antrian itu, ya kan? Siapa yang kemudian bisa naik? Ya kan? Nah, kembali lagi kita bahwa dengan adanya kasus ini, kalau saya sih konstruksinya Bang, ini bisa jadi dua hal kalau saya Bang ya. Bisa suap menyuap, bisa gratifikasi. Ya, tergantung tadi dari mana perspektifnya dan bagaimana proses dari orang-orang ini. Misalnya dari jamaah haji yang mendapatkan privilege dengan bayar, dari travelnya, kemudian dari asosiasi. Apakah kemudian mereka mau kooperatif atau tidak, Bang? Saya paham ketika kemarin pansus ya belum bisa menemukan secara detail ya kan terkait dengan kasus ini, karena memang masalah kickback ini itu kan keterangan saksi Bang, tunai lagi kan uangnya, tunai lagi kan, bukan transfer apa. Jadi tentu kita punya pengalaman suap menyuap, keterangan saksi ini sangat penting. Nah, apakah kemudian mereka mau menjadi, tadi sebelum kita diskusi dengan Abang ya, apakah mereka mau menjadi whistleblower atau tidak? Kan gitu. Gini, sebelum sampai di situ nih sebetulnya mendeteksinya itu nggak sulit. Karena namanya haji yang kuota itu pasti dimulai dengan membayar porsi. Betul Bang. Ya kan? Baik dia reguler maupun yang plus. Itu harus membayar porsi. Dan membayar porsi itu kemudian tercatat ditransfer ke rekening yang Kemenak kalau nggak salah. Nah, itu ada verifikasinya yang cukup detail ya. Betul Bang. Artinya kalau mau dilihat mudah, lihat aja hari ini tahun kemarin ya, yang berangkat haji itu siapa saja. Iya betul Bang, kita audit. Namanya lihat semuanya. Yang tentunya yang ini ya, yang kuota ya. Dulu kalau yang non kuota, contohnya haji mujamalah dan haji furoda itu kan di luar dari yang tercatat dalam ini. Bang. Tinggal dilihat yang berangkat siapa aja. Sebelahnya dilihat pembayaran porsinya tanggal berapa. Nanti ketahuan tuh. Oh yang bayar langsung berangkat siapa? Oh yang ternyata bayar tahun depan langsung berangkat siapa? Ketahuan semua tuh. Karena itulah sistem Bang. Ya.
Jadi saya pikir nggak terlalu sulit itu memeriksanya. Nah, tinggal nanti dilihat uang-uangnya ini ke bagaimana. Dan menarik soal uang. Ya, Bang. Karena begini, saya khawatir kemudian ketika pemahamannya nggak utuh, dianggap bahwa pemberian uang itu kemudian hanya perspektifnya hanya dipandang sebagai suap. Hanya sebagai suap. Kalau sebagai suap, ya, Bang. nanti khawatirnya kemudian orang yang memberi nggak ada yang mengaku. Oh iya, cocok lah. Iya kan? Betul, Bang, betul. Nggak ada yang mengaku, betul. itu justru malah membuat petugas KPK ini capek itu. Betul, Bang. Kenapa? Karena harus mempersoalkan semua orang para pemberi. Betul, karena mereka akan kena. Saya melihat persoalan ini tuh hampir mirip seperti dulu kasus di KBRI Malaysia. Oke, gimana tuh, Bang? Itu kan dulu pernah ada pungutan untuk TKI ya, yang ada di Malaysia. Dibuatlah seolah-olah aturan bahwa harus bayar. Dan orang-orang itu bayar. Uang-uang yang dikumpul inilah yang kemudian menjadi uang yang disetorkan kepada pejabat di KBRI. Waktu itu orang duta besarnya itu. Saya lupa apakah ada di level-level lain. Karena sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun kasus itu. Saya melihat kasusnya hampir mirip seperti itu nih. Karena orang yang membayar itu bisa jadi orang ini tentunya beda-beda ya. Bisa jadi sebagian mereka mengira bahwa itu pembayaran yang memang harus dilakukan. Yang sah. Yang sah. Ya. Oleh karena itu dalam kasus ini ketika dikonfirmasi maka penting semua orang itu bicara jujur. Betul. Daripada nanti kemudian menjadi bermasalah ketika dia tidak jujur dalam perkara tindak pidana korupsi, memberi keterangan tidak jujur atau tidak mau memberi keterangan itu pidana. Kita nggak boleh lupa itu. Ketika nanti justru malah menutupi yang takut gara-gara takut, ya sebetulnya berbohong atau tidak jujur itu dalam setiap keadaan salah ya. Sekalipun alasannya agar nggak sampai kena kasus itu tetap salah. Dosa juga. Itulah, Bang. Dan rugi gitu. Tapi dalam konteks ini kita ingin menyampaikan juga siapapun pihak yang mengetahui fakta-fakta soal ini, baik dia adalah jamaah haji yang berangkat dengan cara seperti tadi dan memberikan uang tambahan. Atau travelnya yang kemudian mengetahui diberitahu oleh asosiasi untuk memberikan uang dan akhirnya dia minta ke calon jamaah, atau pihak asosiasi yang atau pengurus yang mengetahui dan kemudian diminta oleh pejabat Kemenak, semuanya bicara jujur aja. Karena kalau nggak jujur bisa dipandang sebagai pihak yang berbuat atau turut berbuat dalam perkara ini. Tapi kalau bicara jujur, peluang untuk jadi whistleblower seandainya dia ternyata ada berbuat salah pun itu terbuka lebar. Ditambah seperti yang Yudi sampaikan tadi, dalam kasus ini tentunya kita berharap ditangani dengan tuntas agar ke depan tata kelola persoalan ini nggak lagi berulang. Betul, Bang. Nggak sampai kemudian menimbulkan orang yang harus ngantri berapa tahun itu? 11 tahun ya masih belum ya. 11 tahun, 20 tahun lebih ya. Iya. Jangan sampai kemudian ada yang sampai 40 tahun dan seterusnya ya. Ini karena tata kelola yang kemudian bermasalah. Betul, Bang. Nah, jadi memberi tanggapan apa soal ini ya? Ya, saya setuju dengan Abang ya, bahwa kalau misalnya KPK menerapkan palu godam, bisa semua kena. Iya. Ya, karena secara logika ya kita sudah paham lah ketika kita ada porsi gitu, membayar porsi, kita tahu berangkatnya kapan dan sebagainya. Ketika kemudian lebih cepat, shortcut gitu ya, dan membayar lebih, tentu kan ada apa-apanya. Tapi saya pikir kita sekarang fokus pada penyelenggara negaranya dulu, Pak. Menurut saya sekarang KPK fokus penyelenggara. Kita harapkan bahwa orang-orang ini semua pada mau bicara siapa sebenarnya yang bertanggung jawab di pihak di Kementerian Agamanya, yang bisa menjadi dalang intelektual dari kasus korupsi ini, itu pertama. Kemudian yang kedua, ya saya kemarin sudah menyampaikan di berbagai media, Bang, ya, bahwa kasus penyelidikan di KPK kemarin kan viral gitu ya, karena salah satu yang diperiksakan adalah ustadz yang terkenal gitu ya. Maka bagi saya cepat atau KPK segera cepat gitu kan untuk menaikkan status ini. Dari pihak-pihak yang diperiksa, saya yakin, Bang, bahwa mereka sudah berbicara yang benar lah. Ya, bahwa bagaimana prosesnya, siapa yang menawarkan kepada mereka. Ya, kemudian bagaimana proses mereka menawar pada jamaah. Kemudian bagaimana proses pembayarannya. Saya pikir itu sudah benar lah siapa yang jadi koordinirnya. Nah, sekarang pihak yang bertanggung jawab ini, dan kalau tadi kita katakan sekali lagi ya tentu adalah penyelenggara negara. Dan kemudian
ya KPK tentu kita harapkan juga melakukan pemeriksaan ya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab gitu ya, siapapun itu gitu ya, dan yang mengetahui dan yang terlibat ya, termasuk apakah mulai dari tadi yang ada di penyelenggara negara kan, mulai apakah menteri, wakil menteri gitu kan, atau dirjen atau sekjen dan lain sebagainya. Karena kasus ini harus diungkap dengan tuntas. Karena tadi kenapa saya sepakat dengan Abang, ini kan sebenarnya yang satu permasalahan di permasalahan haji yang lain. Ini kan masalah ini kan terjadi karena ada penambahan kuota. Padahal kita paham ya bahwa permasalahan haji itu bukan hanya di taman kota, ada hotel, ada catering, konsumsi, ada transportasi, ada bagaimana tenda-tenda, ya kan? Dan itu semua bisa menjadi permasalahan korupsi. Korupsi. Dan fenomena-fenomena dugaan-dugaan soal itu sering kita dulu lakukan pembahasan di KPK dalam konteks penyelidikan ya. Dan pernah ada pemeriksaan soal itu. Betul, Bang. Siap. Dan satu lagi, Yud. Saya tadi ingin memberikan stressing ya soal semua bisa kena. Saya berpandangan begini, bahwa yang akan kena adalah orang-orang yang betul-betul punya itikat jahat dalam soal perbuatan, punya mensrea. Jadi nggak usah khawatir siapapun yang kemudian ada kaitan-kaitannya, bicara jujur saja. Nanti penyidik akan menilai atau penyelidik akan menilai mana orang-orang yang betul-betul karena keadaannya kemudian ada di suatu peristiwa itu, atau memang orang-orang yang punya itikat jahat. Terakhir nih, Yud. Ketika bicara suap, ada orang yang ngomong begini, Yud. Suap itu jahatnya di mana? Kenapa? Orang yang diberi senang, yang ngasih senang, ikhlas katanya. Terus jahatnya di mana itu? Jadi ketika orang bicara, lu sebetulnya kan suapan bukan kejahatan. Yang memberi senang, yang menerima lebih senang lagi gitu kan. Terus jahatnya di mana? Gimana, Yud, kalau menjelaskan soal itu? Ya tentu kan itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan, Bang. Misalnya saya nyuap pakai uang saya, ya kan? Uangnya bukan uang curian gitu kan ya? Uang pribadi. Ya, terus kemudian juga ada yang mengatakan bahwa korupsi itu kan adalah kejahatan yang nggak ada korban. Salah ya kan? Korupsi itu pasti ada korbannya, ya kan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah kalau suap menyuap, ya tentu kita bisa melihat, misalnya kalau terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ada vendor yang udah serius, ya kan, Bang? Kemudian kalah, lelang jabatan, ada orang yang dia sudah serius ikut lelang jabatan, bikin syarat-syaratnya kan berapa hari itu bikin syarat-syarat, Bang, ada SKCK, ada surat surat pernyataannya banyak, ya kan, tidak pernah ini, tidak pernah ini gitu kan. Dia udah serius mau ini, serius belajar gitu kan, ternyata kan ada yang nyuap, ya kan, Bang, dan lain sebagainya. Ini kan kalau yang haji ini kan ada orang yang harusnya dia bisa dapat gitu ya, tapi ternyata orang lain yang berani bayar. Akhirnya kan ini piro juga. Dan menarik tuh. Tadi saya sepakat dengan Abang ya. Kita berharap bahwa baik itu asosiasi penyelenggara umroh dan haji gitu ya, kemudian juga travel, ya kan, Mbah. Karena mereka untuk berani speak up gitu kan, bicara. Karena saya tahu bahwa mungkin ada tekanan psikologis mereka. Karena kan rezeki mereka di situ, Pak. Takutnya kalau mereka bicara, wah, nanti mereka akan di blacklist misalnya, ya kan, ngurus ini susah dan sebagainya. Ya, tapi saya pikir ya alhamdulillah juga adanya BP Haji, ya setidaknya kan lepas gitu kan. Semoga nanti diperbaiki itu. Jadi orangnya orang baru semua. Jadi kalau mereka nggak berani speak up, tentu ada apa-apa di mereka, ya kan. Tapi kalau mereka berani speak up, saya yakin bahwa karena besok penyelenggaraan haji aja di BP Haji, tidak ada yang perlu mereka takuti. Ini tunjuk momentum aja. Perbaikan ya. Momentum perbaikan. Tunjuk saja hidungnya, ya kan. Siapa yang bertanggung jawab sehingga mereka terlibat dalam masalah kuota ini. Menarik nih. Soal tadi yang suap penyuap itu, saya memang sering menyampaikan, tapi karena Yudi ini kan sering memberikan pelatihan-pelatihan, jadi penyampaiannya panjang. Saya akan menyampaikan dalam perspektif ini, Yud. Gimana, Bang? Perspektif pidana. Tentunya saya perlu menyampaikan ini karena ada kaitan dan saya ingin memberikan gambaran agar orang nggak salah paham. Bahwa aparatur itu ketika bekerja, dia itu disumpah dan ingin melakukan sesuatu dan harus melakukan sesuatu untuk kepentingan negara, dalam hal ini pemerintah. Ketika dia ditunjuk menjadi pejabat,
baik dia menteri, dia dirjen, direktur atau pejabat manapun, dia ditunjuk karena dia punya integritas, dia punya harkat martabat, dan dia punya nilai kemuliaan diri yang harus dijaga. Oleh karena itu, semua orang yang berupaya merusak harkat martabatnya atau kemuliaannya dengan memberikan sesuatu untuk mempengaruhi integritasnya, maka orang yang memberi dengan itikat jahat tadi itu disebut sebagai pelaku kejahatan, pemberi suap. Dan itu dalam KUHP disebut kejahatan terhadap penguasa umum. Artinya pemberi suap itu adalah delik tersendiri. Ya. Tapi kemudian kalau pejabatnya ternyata mau nerima, atau bahkan dia yang meminta gitu ya, kan, betul, lebih parah lagi ya. Bang. Nah itu, iya, dia meminta, itu dia menjadi pelaku kejahatan dalam jabatan. Jadi disitulah yang kita perlu gambarkan bahwa pada dasarnya perbuatan korupsi itu pengkhianatan terhadap kepentingan negara. Negara yang mengatur segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat dan tentunya semuanya dibuat dengan aturan-aturan yang jelas, tapi kemudian dikhianati dengan suatu kepentingan pribadi, itulah kejahatannya korupsi. Makanya tidak ada namanya suap itu yang memberi ikhlas, ini ikhlas. Oh enggak, yang Yudi bilang tadi betul, bahwa karena itulah ada kerugiannya orang lain, ada dampak orang yang terlayani tidak bisa didapat. Belum lagi ada kerusakan integritas. Belum lagi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau kepentingan negara. Ini hal-hal yang sangat merusak dan tentunya itu bukan kejahatan kecil, kejahatan besar, bahkan kejahatan serius. Jadi terima kasih. Tentunya kita berharap semoga ke depan pengelolaan haji ini menjadi lebih baik. Amin. Dan tidak lagi terjadi praktek-praktek korupsi dalam pengelolaannya. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.